Sebagai penutup, kita masih ingat dengan komedian Empat Sekawan yang sempat tenar di awal 90-an. Ada Dery, Ginanjar, Eman, sama Komar kalau nggak salah ya. Yes, nah makanya nih kayaknya ada kerinduan dari mereka. Lebih tepatnya Dery sih, seorang diri nih yang kayaknya pengen lagi untuk balik ke panggung. Karena katanya kemampuan komedinya masih top notch. Wah, seperti apa? Ini jadi penutup kita. Jangan lupa nanti kita akan balik lagi 10.30. Pastinya hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Have a nice morning. Semuanya udah keluar kok masih nanya aja. Banget loh. Iya. Baik penonton di studio dan para peserta juga pemirsa di seluruh tanah air. Babak pertama sudah kita lalui dan kita masuk ke babak kedua. Gimana kira-kira? Hah? Hah? Gajel. Enak nggak manis? Hah? Manis, sumpah. Ya, jadi kalau udah ada Eman kan begitu. Sumpah manis. Rasain lu. Akhirnya ngerasain juga. Manis. Nggak percaya? Nggak percaya. Percaya. Minum Percaya. manis. Coba. Nggak percaya. Buktinya gua nggak buntai. Nggak muntah. Mas Komar, ya silakan. Doain saya ya. Enggak. Coba. Tuh. Halo bohong. Potret komedi zaman dulu, lucu tapi tak menyakitkan, asalkan orang tertawa, target pun tercapai. Konsep tersebut tampak sedikit berbeda dengan yang ada di zaman sekarang. Didukung dengan roasting yang hidup semenjak adanya stand-up komedi, sindiran berbalut guyonan pun dihalalkan. Sebagai seorang pelawak senior, Dery Sudarisman, personil Empat Sekawan pun punya pendapatnya sendiri. Melawak zaman dulu memang pelawak harus punya materi, ada cerita, ada. Sekarang siapapun bisa jadi pelawak, bisa jadi komedian. Kalau dulu susah, harus melalui tahapan-tahapan, ikut lomba, ikut baru dia dapat titel komedian pelawak itu. Nah sekarang siapa aja, supir, pembantu, hanya artis bisa. Jadi maklum lah kalau lawakannya kadang-kadang. Kalau dari dulu, kalau kita kan melawak tuh pikirin dulu hati baru ngomong. Nah kalau sekarang kan ngomong dulu baru mikir, oh ya tadi gue salah ya gitu. Iya guna bully baru. Kalau zaman dulu, gue kalau ngatain orang ini dampaknya buat dia terus buat keluarganya gimana ya gitu. Kan nggak mungkin orang kita celak terus dia punya anak, mak lu dikatain tuh ini. Nah jadi kita harus ada etika seperti itu. Namanya humor harus punya humanis dan moralis. Humor layaknya teknologi berkembang sesuai zaman. Kendati esensi lawakannya tetap sama, pembawaannya lah yang mampu mengajak penonton untuk larut dalam cerita. Kenangan Dery akan popularitas di masa lalu tak lagi bisa ia ulang. Untuk mengobati rasa tersebut, terkadang ia hanya bisa berkumpul dengan rekan-rekan pelawak senior. Kita manggung bersama, terus kalau dulu kan nggak ada YouTube, belum ada handphone. Jadi kalau kita ke daerah itu kayak kedatangan, heboh, bisa luar biasa. Kamar hotel kita aja bisa ditungguin itu sama zaman itu. Jadi kadang-kadang kita susah bergeraknya dulu. Kendati demikian, bukan berarti kemampuan berkomedinya telah usai. Meskipun raga dikikis usia, tapi materi lawakan yang dimiliki selalu berkembang. Itulah sebabnya ia masih sering diundang dalam berbagai acara, sekalipun yang mengenalnya adalah mereka yang lahir di tahun 90-an. Pasti ada ya, orang yang pada masanya itu punya pengaruh banyak, terus waktu berlalu dan diganti dengan yang lain, ya sedih. Tapi kembali lagi bahwa kita harus percaya diri, yakin bahwa apa yang kita miliki tidak dimiliki orang lain. Makanya kita tetap bertahan seperti ini, masih laku, masih diajak main sinetron, masih alhamdulillah masih diperlukan lah masyarakat. Kan nggak semua orang anak-anak muda, ada ibu-ibu, ada itu masih yang penting kita tetap konsekuen, konsisten, terus belajar itu aja. Untuk bisa berkomedi di zaman sekarang, sudah tentu Dery harus memahami apa yang lagi viral atau trending di tengah masyarakat. Karena bagaimanapun juga, sebuah lawakan harus bisa masuk dan mengena di segala usia. Tak pandang umur atau status sosial, ketika sebuah lawakan dibawakan, semua harus tertawa. Untuk hal inilah, keluarga mengambil peranan penting. Mereka support, mendukung. Jadi kalau ada hal-hal yang baru, anak-anak suka kasih tahu istri. Tadi ada lawakan ini ya, ini. Tapi itu lawakannya itu jangan kayak gitu ya ngelawaknya ya. Kenapa? Ini nanti begini menyinggung orang terlalu. Oh iya. Jadi anak, istri semua ngasih masukan. Ya. Iya, yang nyuruh saya main. Ya, ini ada sinetron, tapi pemainnya anak muda semua nih. Ambil jangan deh.
Bulan Mei nanti, Dery genap berusia 59 tahun, angka yang tentunya tidak mudah lagi. Lantas, akankah pria paruh baya ini berhenti dan mulai menikmati masa tuanya? Atau justru kenikmatan di hari tua itu adalah menjadi seorang komedian? Profesi kita di dunia komedi. Bagaimana juga kita harus terus berkembang, harus inovasi, dan juga harus mau nerima masukan-masukan dari orang lain. Kalau karyawan ada pensiunnya nih, kalau seniman nggak ada pelawak itu saya akan pensiun ketika Tuhan memanggil saya itu. Berarti emang sudah seni itu emang udah melekat dan itulah saya gitu di dunia komedi itu.